Banyak orang ingin dihargai, tapi sedikit yang tahu bahwa penghargaan tak datang dari memaksa, melainkan dari cara kita bersikap. Di dunia yang dipenuhi topeng dan pencitraan, orang yang tenang dalam menghadapi tekanan, yang tidak cepat bereaksi saat diprovokasi, justru tampak paling kuat. Itulah pelajaran dari para filsuf Stoik, bahwa kendali atas diri adalah bentuk kekuatan tertinggi. Ketika Anda bersikap teguh, tapi tidak arogan, tenang, tapi tidak pasif, orang akan mulai melihat dan menghargai. Di Senandika Filsafat, kita tidak sedang mencari pujian, kita sedang membangun fondasi harga diri yang tenang, yang tidak bergantung pada penilaian orang lain. Karena saat Anda tahu siapa diri Anda, dunia pun akan belajar untuk memperlakukan Anda sebagaimana mestinya. Poin pertama, tenang saat tertekan. Orang yang mampu tetap tenang saat segala sesuatu di sekelilingnya berantakan, bukanlah orang biasa. Ia telah mengalahkan musuh terbesarnya, dirinya sendiri. Kita hidup di dunia yang tak bisa diprediksi. Hari ini tampak tenang, esok bisa berubah jadi badai. Tekanan datang dari berbagai arah, pekerjaan yang menumpuk, ekspektasi yang tak realistis, kegagalan yang tak terduga, hingga ketidakadilan yang harus ditelan mentah-mentah. Namun, di tengah semua itu, ada satu sikap yang membuat seseorang tampak berbeda dan justru dihormati oleh orang lain, yaitu ketenangan. Ketenangan bukan berarti mati rasa. Ia bukan sikap beku yang tak punya emosi. Justru sebaliknya, ketenangan lahir dari penguasaan emosi itu sendiri. Ketika seseorang mampu berdiri tegak di bawah tekanan, tidak panik, tidak meledak-ledak, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Saat itulah ia memancarkan aura yang membuat orang lain respek. Mengapa? Karena di dunia yang reaktif, orang yang mampu tidak bereaksi secara impulsif akan selalu terlihat menonjol. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas apa yang datang dari luar, hanya atas bagaimana kita memilih merespons. Epictetus berkata, bukan kejadian yang menyusahkan kita, tapi penilaian kita terhadap kejadian itu. Dengan kata lain, tekanan sejati bukan terletak pada situasi, tapi pada cara kita memandang dan menyikapinya. Ketika seseorang berada dalam tekanan besar, misalnya dikritik di depan umum, mengalami kegagalan yang memalukan, atau menghadapi kabar buruk yang tak terduga, ia punya dua pilihan, meledak atau mengendap, reaktif atau reflektif. Dan ketika ia memilih untuk diam sejenak, menarik napas, menyusun pikirannya, dan kemudian merespons dengan kepala dingin, itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah kekuatan batin yang sesungguhnya. Sebab hanya orang yang telah berdamai dengan dirinya, yang mampu tetap tenang saat semua hal tampak tak terkendali di tempat kerja. Kita menghormati pemimpin yang tidak panik saat masalah datang. Di rumah, kita mengandalkan sosok yang tetap tenang saat semua anggota keluarga saling berbicara dengan emosi. Di masyarakat, kita percaya pada mereka yang tidak ikut terseret arus konflik, tapi bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan yang adil. Semua itu berangkat dari satu hal yang sama, ketenangan di bawah tekanan. Namun, ketenangan itu bukan hadiah yang datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari disiplin berpikir, dari latihan menunda reaksi, dari kemampuan mengenali emosi sebelum membiarkannya mengambil alih. Ia lahir dari kesadaran bahwa kita tidak perlu mengontrol dunia luar untuk tetap merasa utuh. Kita hanya perlu menguasai diri. Seorang Stoik tidak menghindari tekanan, tapi mempersiapkan diri menghadapinya. Ia tidak menunggu dunia menjadi sempurna untuk merasa damai. Damainya berasal dari dalam. Maka saat masalah datang, ia tidak bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Tapi ia berkata, bagaimana saya bisa bersikap sesuai nilai saya, meski dalam situasi ini? Dan disitulah martabat manusia dibentuk, bukan dari kenyamanan, tapi dari bagaimana kita memilih sikap saat kenyamanan itu direnggut. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh gangguan, ketenangan adalah kekuatan langka. Ia membuat seseorang tampak lebih tegas tanpa perlu meninggikan suara. Ia membuat Anda dihargai tanpa harus meminta. Karena saat Anda bisa tenang di tengah tekanan, orang akan datang, bukan karena takut, tapi karena hormat. Jadi, bila Anda ingin dihargai bukan karena pencitraan, tapi karena esensi, belajarlah untuk tetap tenang saat tertekan. Karena dari situlah wibawa lahir. Dan seperti yang diyakini para filsuf, siapa yang mampu menguasai dirinya, tak akan pernah menjadi budak dunia. Poin kedua, tidak bereaksi secara emosional. Jika engkau marah, maka engkau akan berbicara. Tapi jika engkau tenang, maka engkau akan dipahami. Senandika Filsafat. Ada satu hal yang sering membuat kita menyesal, bahkan ketika niat awal kita benar, reaksi emosional.
kata-kata yang keluar saat marah, tindakan tergesa dalam kecewa, penyesalan karena membalas sebelum berpikir. Semuanya berasal dari satu sumber, emosi yang mengambil alih kendali. Dalam keseharian, kita akan terus berhadapan dengan hal-hal yang menguji kesabaran, kritik yang menyakitkan, sindiran tak langsung, ketidakadilan yang nyata atau yuka penyai, menusuk dari orang yang kita percayai. Di saat seperti itu, insting pertama kita adalah bereaksi, cepat, emosional. Tapi semakin cepat kita bereaksi, semakin besar kemungkinan kita kehilangan kendali. Dan saat kendali hilang, harga diri ikut terbawa. Filsuf Stoik memahami hal ini sejak ribuan tahun lalu. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, kebanyakan penderitaan manusia bukan datang dari kejadian, tapi dari reaksi kita terhadapnya. Dalam pandangan Stoik, emosi bukan untuk dihindari, tapi untuk dipahami. Kita tidak dituntut menjadi batu, tapi kita ditantang untuk tidak dikuasai oleh badai yang sesaat. Ketika seseorang tidak bereaksi secara emosional, bukan berarti ia dingin atau tidak peduli. Justru disitulah terlihat kedalaman emosinya. Ia tahu bahwa setiap emosi adalah sinyal, bukan komando. Ia menyadari bahwa emosi datang dan pergi, sementara tindakan memiliki konsekuensi yang bertahan. Bayangkan ini, Anda sedang diperlakukan tidak adil oleh seseorang yang Anda hormati. Emosi muncul, marah, kecewa, bahkan ingin membalas. Tapi Anda memilih untuk tidak langsung membalas. Anda diam sejenak. Anda mendengarkan emosi itu, tapi tidak mematuhinya. Lalu Anda bertindak dengan penuh kesadaran, bukan ledakan. Apa yang terjadi? Anda tidak hanya menjaga harga diri, Anda juga menunjukkan kebesaran jiwa. Dan orang lain, cepat atau lambat, akan melihat perbedaan itu. Mengendalikan emosi bukan berarti memenjarakannya, tapi memberi ruang agar ia tidak mengambil alih kemudi. Saat kita tidak bereaksi secara emosional, kita memberikan waktu bagi nalar untuk berbicara. Kita mengalihkan pusat kendali dari luar ke dalam. Kita menolak menjadi budak dari ucapan dan tindakan orang lain. Sebaliknya, ketika kita terlalu cepat bereaksi, kita menyerahkan kekuatan itu pada orang lain. Kita memberi mereka kekuasaan untuk menentukan suasana hati kita. Kita menjadi mudah dikendalikan. Dan sayangnya, dunia luar sangat tahu cara memainkan emosi. Dengan tekanan, dengan provokasi, dengan pujian yang palsu, atau sindiran yang halus. Orang yang paling dihargai, bukan mereka yang paling lantang berbicara, tapi mereka yang paling tenang dalam ketegangan. Sosok seperti itu menciptakan rasa hormat yang dalam, karena ketenangannya bukan dibuat-buat, melainkan dilatih. Ia bukan menghindari konflik, tapi tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dan yang lebih penting, ia tahu bahwa menahan diri bukan kelemahan, tapi strategi batin yang matang. Sebagaimana latihan otot, mengendalikan reaksi emosional pun adalah latihan jiwa. Ia tidak datang dalam semalam, tapi setiap kali kita berhasil menahan satu respon impulsif, kita sedang membentuk karakter yang lebih utuh. Di dunia yang mengagungkan kecepatan, jeda adalah kekuatan. Di zaman yang memuliakan ekspresi spontan, kendali diri adalah kemewahan langka. Maka ketika Anda bisa tidak bereaksi secara emosional, saat itulah Anda menjadi lebih dari sekadar manusia biasa. Anda menjadi pribadi yang dalam diamnya justru paling didengar. Ingatlah, bukan kemarahan yang membuat kita tampak kuat, tapi kemampuan untuk tidak tunduk padanya. Dan pada akhirnya, orang yang mampu menunda reaksinya adalah orang yang bisa menentukan jalannya sendiri. Ia tidak menyerah pada tekanan dari luar, karena ia telah memiliki ketenangan dari dalam. Poin ketiga, bicara seperlunya, tindakan lebih banyak. Orang bijak tak terburu bicara karena ia tahu keheningan sering lebih meyakinkan daripada kata-kata. Di zaman ini, kita hidup dalam era kebisingan. Semua orang ingin bicara, semua ingin didengar. Media sosial dipenuhi suara-suara yang berlomba, menunjukkan siapa paling tahu, siapa paling benar, siapa paling layak mendapat perhatian. Ironisnya, semakin banyak orang bicara, semakin sedikit makna yang tertinggal. Dan semakin lantang seseorang mencoba meyakinkan dunia, semakin orang bertanya-tanya, apakah ia benar-benar yakin akan dirinya sendiri? Disinilah pentingnya sebuah sikap yang semakin langka, namun justru paling dihargai. Berbicara seperlunya, bertindak lebih banyak. Sikap ini bukan tentang membungkam diri, bukan pula tentang menghindari percakapan, melainkan tentang kebijaksanaan untuk tidak mengumbar kata sebelum tindakan mendahuluinya. Sebab dalam filsafat Stoik, kata-kata adalah cerminan nilai, bukan alat pencitraan. Mereka hanya punya bobot jika lahir dari integritas.
Seorang stoik tidak sibuk memberitahu dunia siapa dirinya. Ia menunjukkan melalui cara ia hidup. Ia tidak merasa perlu menjelaskan kebaikan, karena tindakannya berbicara lebih lantang daripada suaranya. Ia tidak mencari pengakuan, karena kebenaran tidak perlu diumumkan. Cukup dijalani. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf stoik, dikenal bukan karena pidatonya yang panjang atau pernyataan bombastis, tapi karena kehidupannya yang tenang, adil, dan penuh kendali. Ia menulis untuk dirinya sendiri, bukan untuk memukau publik. Dan justru dari kesunyian itulah tulisannya abadi. Ketika seseorang bicara terlalu banyak, tanpa disadari ia sedang menjual sesuatu, kadang dirinya sendiri. Tapi ketika seseorang bertindak, ia sedang membangun sesuatu. Dan orang yang membangun tak punya banyak waktu untuk membuktikan apa-apa. Ia tahu, waktu akan menunjukkan segalanya. Lihatlah orang-orang yang paling dihormati dalam hidup kita. Apakah mereka orang yang banyak bicara, banyak menjanjikan, banyak memo, ataukah mereka yang tenang, konsisten, dan mengerjakan sesuatu tanpa perlu diumumkan? Hormat lahir dari kualitas. Dan kualitas dibentuk oleh tindakan, bukan deklarasi. Bicara seperlunya juga mengajarkan kita satu hal penting, menghargai keheningan. Dalam diam, kita mendengar lebih banyak. Kita belajar mengamati, kita memberi ruang bagi pemahaman sebelum respons. Dan dari situlah kedewasaan dibangun. Bukan dari cepatnya menjawab, tapi dari dalamnya memahami. Namun tentu saja, bicara seperlunya bukan berarti bungkam saat kebenaran harus dibela. Bukan berarti diam saat keadilan dipertaruhkan. Tapi kita berbicara, kita pastikan bahwa kota-kota kita lahir dari keteguhan nilai, bukan dari dorongan emosi sesaat, dari niat memberi makna, bukan mencuri perhatian. Sebagai manusia, kita sering tergoda ingin meyakinkan orang lain tentang diri kita. Tapi keyakinan orang tidak dibentuk dari apa yang kita katakan, melainkan dari apa yang mereka lihat kita lakukan berulang kali dalam konsistensi. Maka bila ingin dihargai, jangan buru-buru menjelaskan siapa Anda. Jalani saja. Lakukan yang perlu dilakukan dengan tenang dan benar. Dan biarkan tindakan Anda membentuk reputasi, bukan suara Anda. Sebab pada akhirnya, suara yang paling nyaring bukanlah suara yang paling keras, melainkan tindakan yang paling jujur. Poin keempat, menghormati orang lain tanpa merendahkan diri. Menghargai orang lain bukan berarti kita harus mengecilkan diri. Hormat tak harus dibayar dengan pengorbanan harga diri. Di tengah masyarakat yang penuh hierarki, kompetisi, dan pencitraan, kita sering terjebak dalam dilema. Bagaimana cara menghormati orang lain tanpa membuat diri sendiri terlihat lemah? Bagaimana cara menunjukkan kerendahan hati tanpa kehilangan martabat? Dan bagaimana bersikap sopan tanpa harus menjadi pengecut? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena kita sering salah memahami makna menghormati. Kita mengira menghormati berarti tunduk. Kita kira menghargai berarti setuju pada segala hal. Kita pikir agar diterima, kita harus mengorbankan prinsip. Padahal, sejatinya tidak demikian. Menghormati orang lain adalah cerminan karakter, tapi menjaga kehormatan diri sendiri, itulah tanda kedewasaan. Dan keduanya bukanlah lawan. Justru bisa berjalan berdampingan. Orang bijak tahu kapan harus menundukkan kepala karena kerendahan hati, dan kapan harus menegakkan punggung karena keyakinan batin. Filsuf Stoik mengajarkan bahwa semua manusia sejatinya setara dalam kapasitasnya untuk berpikir dan bertindak secara rasional. Tidak ada manusia yang lebih tinggi nilainya hanya karena status, jabatan, atau kekayaan. Yang membedakan adalah sejauh mana seseorang hidup sesuai dengan kebajikan. Maka menghormati orang lain adalah pengakuan atas kemanusiaannya, bukan ketakutan. Can't as a NYA. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf, memiliki kekuasaan tertinggi. Namun ia menulis dalam catatan pribadinya tentang pentingnya memperlakukan semua orang dengan keadilan, kebaikan, dan ketulusan. Ia tidak meletakkan dirinya di atas yang lain, tapi ia juga tidak merendahkan dirinya hanya untuk disukai. Ia tegak dalam prinsip, namun tetap lembut dalam interaksi. Itulah sikap yang seimbang. Menghormati bukan berarti menjilat. Menghargai bukan berarti menyerah. Seringkali, orang yang terlalu ingin menyenangkan semua orang justru kehilangan arah, kehilangan harga diri, dan pada akhirnya kehilangan rasa hormat dari orang lain. Sebab dunia bisa membedakan antara tulus dan tunduk. Dan tak seorang pun benar-benar menghargai orang yang selalu berkata, ya, meskipun hatinya berkata tidak. Menghormati orang lain berarti memberi ruang bagi perbedaan, mendengarkan tanpa menghakimi, dan bersikap baik tanpa pamrih. Tapi dalam proses itu,
kita tetap menjaga batas, bahwa kita juga layak dihormati, bahwa kita juga memiliki suara, bahwa diam bukan selalu tanda setuju, dan sabar bukan berarti lemah. Ketika kita bisa bersikap ramah pada atasan tanpa menjilat, bersikap santun pada bawahan tanpa merendahkan, dan menghormati pendapat orang lain tanpa harus menyangkal prinsip kita sendiri. Saat itulah kita sedang menunjukkan karakter yang kokoh namun fleksibel. Dan karakter seperti itu sulit dicapai tanpa latihan batin yang panjang. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk mengenali nilai dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan luar. Maka kita tak perlu merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Kita tak perlu cemburu pada posisi orang lain. Dan kita tak perlu merendahkan diri hanya untuk diakui. Karena kita tahu nilai kita tidak berkurang hanya karena kita menghormati orang lain. Menghormati orang lain tanpa merendahkan diri bukan hanya tentang sopan santun, tapi tentang mengenal batas batin. Kita menghargai sesama karena kita juga menghargai diri. Kita menunduk karena sadar diri, bukan karena tidak punya nilai. Dan dari sikap seperti itulah, orang lain justru mulai menaruh respek yang tulus. Maka, jika ingin dihargai, mulailah dengan menghormati, tapi jangan lupa, hormati pula dirimu sendiri. Jangan menjual prinsip demi penerimaan. Jangan menyerahkan harga dirimu hanya karena ingin dianggap baik. Karena orang yang tahu bagaimana menghargai tanpa kehilangan jati diri akan selalu dikenang sebagai sosok yang punya kedalaman. Dan seperti yang diajarkan para Stoik, orang lain bisa meremehkanmu, tapi hanya jika kau terlebih dahulu meremehkan dirimu sendiri. Poin kelima, tidak membicarakan diri terlalu banyak. Semakin dalam sebuah sungai, semakin tenang alirannya. Begitu pula manusia, semakin ia mengenal dirinya, semakin sedikit ia merasa perlu untuk membicarakannya. Di dunia yang didorong oleh kebutuhan untuk dilihat, diakui, dan dikenang, membicarakan diri sendiri telah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar, bahkan kadang dianggap perlu. Kita diajarkan untuk menonjol, untuk menunjukkan apa yang kita miliki, untuk menyuarakan pencapaian dan mengulang-ulangnya, agar dunia tahu siapa kita. Namun di balik semua itu, tersembunyi kegelisahan yang halus. Kegelisahan akan pengakuan. Sebab, semakin sering kita merasa perlu berbicara tentang diri sendiri, semakin mungkin kita belum benar-benar yakin akan nilai kita tanpa dukungan dari luar. Dalam filsafat Stoik, ada pelajaran penting tentang keheningan, tentang membiarkan tindakan yang berbicara, bukan suara kita. Epictetus mengingatkan, jangan katakan bahwa kau telah membaca banyak buku. Tunjukkan saja, lewat perilakumu, bahwa kau telah belajar darinya. Prinsip itu berlaku dalam kehidupan luas. Tak perlu terlalu banyak bicara tentang siapa kita. Biarkan cara hidup kita menjadi argumen paling kuat tentang nilai diri. Bukan berarti kita tidak boleh bercerita. Tentu saja berbagi pengalaman, proses, atau nilai hidup bisa menjadi inspirasi. Tapi persoalannya adalah motif. Apakah kita berbicara karena ingin memberi, atau karena ingin dikagumi? Apakah cerita kita membawa makna bagi orang lain, atau sekadar panggung? Agar ego merasa penting, terlalu sering membicarakan diri sendiri, walau tanpa sadar, bisa mengundang dua reaksi yang bertolak belakang, simpati sesaat, atau kejenuhan yang mendalam. Karena manusia pada dasarnya tidak terlalu tertarik dengan siapa kita, tapi lebih tertarik pada bagaimana kehadiran kita membuat mereka merasa. Dan ironisnya, orang yang banyak bicara tentang dirinya justru jarang benar-benar didengar. Sedangkan mereka yang berbicara seperlunya, tapi membawa ketulusan dan nilai, justru lebih diingat. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai tertinggi bukan terletak pada bagaimana kita dilihat, tapi bagaimana kita hidup dalam diam. Orang bijak lebih sibuk memperbaiki dirinya daripada membangun citra. Ia tahu bahwa kehormatan sejati tidak perlu diumumkan. Ia tidak mengumbar prosesnya, karena ia tahu bahwa kedalaman batin tidak ditentukan oleh banyaknya cerita, tapi oleh ketenangan dan ketegasan dalam bertindak. Orang yang tidak terlalu membicarakan dirinya bukan berarti minder, justru sebaliknya. Ia sudah selesai dengan kegelisahan itu. Ia tidak sibuk membuktikan sesuatu. Ia tahu waktu akan menunjukkan siapa dirinya. Ia tahu diamnya mengandung makna, dan dari ketenangan itu tumbuhlah wibawa yang tidak bisa dibeli. Kita bisa mengingat satu hal ini. Orang besar tidak merasa perlu terlihat besar. Ia hanya hadir, memberi dampak, dan pergi tanpa banyak bicara. Jejaknya yang ditinggalkan jauh lebih lantang dari suaranya. Maka jika kita ingin dihargai, bukan karena retorika, tapi karena esensi, mulailah dengan menahan dorongan untuk terus bicara tentang diri sendiri. Tindakan yang konsisten akan membentuk reputasi yang
kuat. Sementara kata-kata yang kosong, seindah apapun, tak akan bertahan lama di ingatan orang. Dan yang paling penting, ketika kita memberi ruang lebih untuk mendengar, kita akan lebih banyak belajar. Ketika kita tidak mengisi percakapan dengan cerita tentang diri sendiri, kita memberi kesempatan untuk memahami dunia orang lain. Dan dari sanalah kebijaksanaan lahir. Bukan dari suara kita, tapi dari kesediaan kita untuk tidak selalu menjadi pusat perhatian. Dalam diam, kita bertumbuh. Dalam ketenangan, kita dihargai. Dan dalam tindakan, kita dikenal. Poin ke-6, mendengar dengan sungguh-sungguh. Mendengar bukan hanya soal telinga, itu soal hati yang bersedia diam, agar orang lain merasa ada. Dalam pergaulan modern, kita lebih sering diajarkan bagaimana cara berbicara dengan percaya diri, menyampaikan pendapat dengan meyakinkan, membangun personal branding, dan membuat orang lain terkesan oleh cerita kita. Tapi jarang sekali kita diajak belajar keterampilan yang jauh lebih penting, lebih dalam, dan lebih langka, yaitu mendengar. Mendengar yang benar, mendengar yang sungguh-sungguh. Kita sering menyangka bahwa kita sudah cukup menjadi pendengar hanya dengan diam saat orang lain bicara. Tapi pada kenyataannya, banyak dari kita mendengar bukan untuk memahami, melainkan untuk merespons. Kita bukan karena hadir secara utuh, tapi karena sedang menyiapkan jawaban, balasan, atau bahkan bantahan. Padahal, mendengar sejatinya bukan jeda sebelum berbicara. Mendengar adalah tindakan aktif, batiniah, dan memerlukan kehadiran yang penuh kesadaran. Dalam filsafat Stoik, ada penekanan yang kuat pada kesadaran terhadap saat ini, bahwa kita hadir sepenuhnya dalam apa yang sedang terjadi, bukan sekadar menjalani otomatis. Dan mendengarkan adalah salah satu bentuk kehadiran paling nyata. Saat kita sanggup-sanggup mendengar, kita sedang memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi manusia, untuk merasa terlihat, untuk merasa dimengerti. Itu adalah hadiah batin yang tak semua orang mampu berikan. Seorang Stoik tidak buru-buru memetong pembicaraan karena ingin terlihat benar. Ia tidak tergoda untuk menunjukkan bahwa ia tahu lebih banyak. Ia menahan dorongan untuk mengisi kekosongan dengan suara sendiri. Dan justru memilih hadir dalam diam. Karena ia tahu, dari diam itulah kita benar-benar mulai memahami manusia lain. Mendengar dengan sanggup-sungguh adalah bentuk penghormatan. Itu adalah pengakuan halus bahwa pengalaman dan perasaan orang lain layak didengarkan. Meskipun kita tidak selalu setuju, kita tidak perlu sepakat untuk bisa memahami. Kita tidak harus memberi nasihat untuk bisa hadir. Kadang, cukup menjadi tempat. Seseorang bercerita tanpa takut dihakimi, sudah lebih berharga dari 1000 kata bijak. Dan seringkali, dalam mendengar itulah, kita belajar tentang diri sendiri. Kita melihat cara orang lain memaknai luka, cara mereka mencari jalan keluar dari ruwetnya kehidupan, dan bagaimana mereka bertahan. Mendengar membuka jendela empati. Ia menundukkan ego kita, mematahkan arogansi kita yang selalu ingin bicara, dan mengingatkan kita bahwa manusia bukan hanya apa yang terlihat di luar, tapi lapisan-lapisan dalam yang butuh ruang untuk muncul ke permukaan. Mereka yang bisa mendengar dengan sanggup-sungguh akan selalu dikenang, bukan karena mereka banyak bicara, tapi karena mereka membuat orang lain merasa penting. Dalam keheningan mereka ada kenyamanan. Dalam ketenangan mereka, ada pengakuan akan nilai manusia lain. Dan dari situlah muncul penghargaan yang tulus. Bukan karena status, bukan karena pencitraan, tapi karena kehadiran yang nyata. Di tengah dunia yang ramai oleh suara, orang-orang yang mampu benar-benar mendengar adalah oase langka. Mereka tidak sekadar menjadi tempat curhat, tapi menjadi ruang aman. Dan itulah yang membuat mereka dihargai, dihormati, bahkan dicari. Bukan karena mereka tahu segalanya, tapi karena mereka memberi ruang bagi orang lain untuk merasa berarti. Maka, jika ingin menjadi seseorang yang benar-benar berpengaruh, mulailah bukan dengan memperbanyak kata, tapi dengan memperdalam telinga. Belajarlah mendengar, sungguh-sungguh, tanpa terburu menilai, tanpa tergesa memberi solusi, tapi cukup hadir, dengan niat memahami. Karena pada akhirnya, telinga yang benar-benar mendengar akan jauh lebih dihormati daripada mulut yang terlalu cepat berbicara. Poin ke-7, konsisten dalam prinsip. Orang yang hidup dalam prinsip tak akan goyah hanya karena dunia berubah. Senandika filsafat, setiap manusia akan diuji. Ujian itu datang dalam bentuk yang beragam. Tekanan dari lingkungan, godaan untuk diakui, atau tawaran kemudahan yang menggiurkan. Pada saat-saat seperti itulah, seseorang akan terlihat siapa dirinya yang sebenarnya. Bukan dari kata-katanya, tapi dari konsistensinya dalam memegang prinsip.
Prinsip adalah fondasi. Ia bukan sekadar opini atau preferensi sesaat. Ia adalah nilai-nilai yang dibangun dari perenungan, pengalaman, dan keyakinan yang mendalam tentang apa yang benar dan layak dijalani. Dan seseorang yang hidup berdasarkan prinsip tidak mudah digoyahkan. Alec Hidden, ia tidak menyesuaikan kebenaran demi kenyamanan. Ia justru menyesuaikan diri dengan kebenaran, meski harus menghadapi risiko kehilangan. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa apapun yang ada di luar kendali kita, opini orang lain, tekanan sosial, bahkan penderitaan, bukanlah musuh yang harus ditakuti. Musuh sejati adalah ketika kita mengkhianati nilai-nilai yang sudah kita yakini demi rasa aman sesaat. Seorang Stoik tidak tergoda menjadi populer, jika itu berarti ia harus mengorbankan integritasnya. Ia memilih menjadi jujur dalam sunyi, daripada menjadi palsu dalam sorotan. Konsistensi dalam prinsip bukanlah sikap keras kepala, bukan pula sikap tertutup dari pembaruan. Tapi itu adalah keteguhan yang datang dari pemahaman bahwa ada hal-hal yang tidak boleh ditawar. Kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap diri sendiri. Orang yang konsisten dalam prinsip tidak akan mengubah sikap hanya karena suasana hatinya berubah. Ia tidak memperlakukan orang berbeda hanya karena status sosial. Ia tidak bersikap manis di depan, lalu mencela di belakang. Sikapnya lurus, wahanya sama, dimanapun ia berada. Dan karena itu, meskipun tidak selalu disukai, ia tetap dihormati. Karena dunia menghargai mereka yang tak berubah, meski dikelilingi perubahan. Kita hidup di zaman yang cair. Banyak orang mengubah nilai seperti mengganti pakaian, disesuaikan dengan audiens, suasana, atau keuntungan yang ingin dicapai. Di tengah kondisi seperti ini, orang yang tetap teguh akan terlihat aneh. Ia mungkin disebut kaku, terlalu serius, atau tidak fleksibel. Tapi justru karena itu ia berdiri tegak di tengah kerumunan. Dan orang-orang yang diam-diam letih dengan kepalsuan akan datang padanya. Mengapa? Karena orang yang punya prinsip membawa ketenangan. Ia bisa dipercaya. Kata-katanya berbobot karena selaras dengan perbuatannya. Ia tidak menjanjikan apa yang ia tak berniat tepati. Ia tidak membentuk citra, karena karakter adalah citra terbaiknya. Namun perlu diingat, hidup dengan prinsip bukan jalan yang mudah. Ia menuntut kita menolak jalan pintas. Ia memaksa kita untuk berkata tidak saat mayoritas berkata ya. Ia mengharuskan kita untuk tidak menyerah pada rasa takut, bahkan ketika kita sendirian. Tapi justru disitulah nilai sejati terbentuk. Ketika kita sanggup memilih yang benar, bukan yang mudah. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, memimpin sebuah kekaisaran besar, namun tetap setia pada prinsip-prinsip kebajikan, keadilan, kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri. Ia menulis bukan untuk dunia, tapi untuk dirinya sendiri, agar tetap ingat bahwa kekuasaan tanpa prinsip hanyalah kehampaan yang menyamar sebagai kejayaan. Konsistensi dalam prinsip tidak akan membuat kita sempurna. Kita tetap manusia, kita akan jatuh. Tapi prinsip membuat kita tahu arah untuk kembali. Ia seperti bintang utara di malam gelap. Tidak selalu terang, tapi cukup untuk menunjukkan jalan. Dan dalam jangka panjang, orang-orang akan lupa apa yang kita capai. Tapi mereka akan mengingat siapa kita, dan bagaimana kita tetap teguh saat semua hal di sekitar goyah. Sebab, pada akhirnya, ketulusan tidak bisa ditiru, dan prinsip yang dijalani dengan setia akan selalu menimbulkan hormat, meski dalam diam. Poin ke-8. Tidak membutuhkan pengakuan untuk bertindak benar. Kebenaran tidak butuh sorak-sorai, ia berdiri sendiri, dalam senyap, dalam terang maupun gelap. Senandika filsafat. Apa motivasi kita saat berbuat baik? Apa yang kita harapkan ketika bersikap jujur, saat menjaga integritas, saat mengambil jalan yang benar meski berat? Apakah karena memang itulah nilai yang kita yakini? Ataukah diam-diam kita menunggu pengakuan? Manusia secara naluriah ingin dihargai. Kita ingin dipandang baik, ingin diakui, ingin merasa dilihat dan dicatat. Itu adalah bagian alami dari menjadi manusia. Tapi ada perbedaan yang besar antara menginginkan pengakuan dan bergantung padanya. Ketika perbuatan baik dilakukan hanya demi dilihat, maka nilainya pun bergantung pada siapa yang menyaksikan. Jika tak ada tepuk tangan, semangatnya surut. Jika tak ada pujian, niatnya menguap. Dan disinilah letak bahaya yang halus. Kita bisa kehilangan arah moral hanya karena terlalu sibuk mencari cermin untuk memantulkan kebaikan kita. Filsafat Stoik sejak awal mengajarkan untuk tidak menggantungkan nilai pada pengakuan luar. Seorang Stoik berbuat benar karena itulah yang semestinya dilakukan,
bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dikenang. Ia tahu bahwa nilai suatu tindakan tidak tergantung pada respons orang lain, tapi pada kehendak batin yang jujur dan terarah pada kebajikan. Epictetus pernah berkata, "Bila engkau mencari pujian, engkau telah menyerahkan jiwamu pada orang lain." Artinya, ketika kita hanya merasa berarti jika dipuji, maka kita telah membiarkan martabat kita ditentukan oleh penilaian yang berubah-ubah. Padahal kebenaran sejati tak butuh panggung. Ia tetap benar, meski tak dilihat siapa-siapa. Ayat luhur, meski hanya diketahui oleh hati dan langit, di tengah dunia yang menilai segalanya dengan angka, likes, views, dan validasi publik, berbuat baik secara diam-diam menjadi tindakan yang subversif. Diam-diam melawan ego, melawan sistem. Tapi justru disitulah kemurnian muncul. Seseorang yang menolong tanpa mengunggah, yang menepati janji tanpa mengumumkan, yang berlaku jujur walau tak ada yang tahu, ia sedang menunjukkan kekuatan moral yang sesungguhnya. Dan orang-orang seperti itu, walau mungkin tidak viral, akan selalu dikenang oleh hati yang pernah disentuh oleh ketulusan mereka. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana dunia merespons kebaikan kita. Kadang, orang bahkan tak menyadarinya. Kadang, malah mencibirnya. Tapi seorang yang teguh dalam nilai tak akan tergoyah. Ia tahu, pengakuan bukan tujuan. Ia hanya efek samping. Kalaupun datang, tindakan benar seringkali sepi. Tidak ada panggung, tidak ada penonton, tidak ada aplaus. Namun di ruang sunyi itulah karakter sejati dibentuk. Ketika seseorang tetap menjaga etika, walau tak diawasi, tetap jujur meski bisa curang, tetap memberi meski tak akan dibalas, ia sedang menyusun fondasi harga diri yang tak tergoyahkan oleh penilaian dunia. Dan menariknya, orang-orang seperti itu justru paling dihormati. Karena dunia, di balik segala kebisingannya, tetap bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang tampil, mana yang bertindak untuk nilai, dan mana yang bertindak demi nama. Jadi, bila engkau merasa lelah karena kebaikanmu tidak dilihat, tidak dihargai, atau bahkan disalahpahami, ingatlah ini. Yang terpenting bukan siapa yang melihat, tapi siapa yang kamu pilih untuk menjadi. Dan menjadi pribadi yang benar dalam kesunyian, lebih mulia daripada menjadi pahlawan palsu di panggung keramaian. Karena dalam diam itulah kebajikan sejati. Dan seperti pohon yang berakar kuat di dalam tanah, ia tak butuh disorot untuk tetap berdiri tegak. Poin ke-9. Menahan diri dari mengkritik secara reaktif. Reaksi yang tidak dipikirkan seringkali lebih mencerminkan kelemahan diri daripada kesalahan orang lain. Senandika filsafat, kita hidup di zaman yang serba cepat. Segalanya menuntut reaksi instan, komentar harus segera dilontarkan, pendapat harus segera dibentuk, dan ketidaksukaan pun tak bisa menunggu. Seolah-olah diam adalah kekalahan, dan berpikir sebelum berbicara adalah tanda kelemahan. Padahal justru disitulah letak kedewasaan, kemampuan untuk menahan diri. Terutama ketika kita tergoda untuk mengkritik secara reaktif. Mengkritik bukanlah hal yang salah, tapi cara dan waktu kita menyampaikannya seringkali lebih menentukan dampaknya daripada isi kritik itu sendiri. Kritik yang keluar dari kemarahan lebih menyerang daripada membangun. Kritik yang didorong oleh emosi sesaat lebih mencerminkan ego daripada empati. Dan kritik yang tidak disaring oleh akal sehat seringkali meninggalkan luka yang lebih dalam daripada niat yang ingin dibenahi. Filsafat Stoik mengajarkan kita satu hal yang sangat relevan dalam hal ini. Kendalikan responsmu. Poin ke-10. Bersikap bijak terhadap ketidaksempurnaan orang lain. Orang bijak tidak membenci kekurangan, karena ia sadar dirinya pun belum sempurna. Senandika filsafat, kita hidup berdampingan dengan sesama manusia. Bukan makhluk ideal, bukan karakter rekaan dari buku filsafat, tetapi manusia nyata yang bisa lelah, lalai, keliru, dan kadang menyebalkan. Maka wajar bila dalam pergaulan, kita bertemu dengan karakter-karakter yang menguji kesabaran, menyentuh batas toleransi, atau bahkan melukai harapan yang kita bangun tentang bagaimana seharusnya orang bersikap. Namun disinilah nilai sejati. Diuji. Bukan dalam sikapnya terhadap orang yang ideal, tetapi dalam caranya menyikapi ketidaksempurnaan orang lain. Dalam ajaran Stoikisme, kita diajak untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Dan kenyataan itu mencakup satu hal penting, bahwa manusia tidak akan pernah luput dari kekurangan. Bahkan sahabat terbaik pun bisa mengecewakan. Bahkan orang terdekat pun bisa berbuat salah. Bahkan diri kita sendiri pun tak jarang menjadi pelaku.
dari kekeliruan yang kita kritik pada orang lain. Epictetus berkata, ketika engkau melihat seseorang berbuat salah, jangan tergesa marah. Bertanyalah, apakah engkau pun pernah melakukannya? Inilah inti kebijaksanaan. Memandang ketidaksempurnaan orang lain bukan dengan mata penghakiman, tapi dengan mata pemahaman. Kebanyakan kita terlalu cepat menilai. Kita bereaksi terhadap kekurangan. Orang lain sikonekan, mereka harus selalu sempurna. Seakan-akan dunia ini dibangun untuk memenuhi ekspektasi kita. Padahal, betapa sering kita berharap orang lain memaklumi kekurangan kita, namun enggan memberikan kelonggaran yang sama saat peran dibalikan. Bersikap bijak terhadap ketidaksempurnaan bukan berarti membiarkan kesalahan terus terjadi, bukan pula berarti pasrah terhadap perilaku yang merugikan. Namun ia berarti kita memilih merespons dengan kejernihan, bukan dengan amarah. Kita menyampaikan kebenaran dengan kasih, bukan dengan penghinaan. Kita tetap menjaga batas, namun tidak kehilangan hati. Kebijaksanaan semacam ini membutuhkan latihan batin yang mendalam. Ia menuntut kita untuk menahan diri dari impuls-impuls cepat, menyindir, memotong, membalas. Sebaliknya, ia meminta kita untuk menyelami latar, memahami konteks, dan menyadari bahwa di balik tiap ketidaksempurnaan, selalu ada cerita yang tidak kita tahu. Kadang, orang berlaku buruk bukan karena jahat, tetapi karena sedang terluka. Kadang, seseorang bersikap menyebalkan bukan karena benci, tetapi karena tidak tahu cara yang lebih baik untuk mengungkapkan diri. Dan kadang, satu sikap kasar hanyalah hasil dari hari yang berat yang tidak pernah kita lihat dari permukaan. Maka, orang yang mampu bersikap bijak tidak mudah terpancing. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus bicara. Ia tahu bahwa tidak semua kekurangan harus diperbaiki saat itu juga. Ia menunggu waktu yang tepat, suasana yang matang, dan kata yang halus. Karena tujuannya bukan menyinggung, tapi membantu. Dan lebih dari itu, kebijaksanaan semacam ini bukan hanya baik untuk orang lain, tapi juga menyelamatkan diri kita sendiri. Ia melindungi hati dari luka yang tidak perlu, melatih pikiran untuk tidak terseret dalam drama yang tidak membangun. Ia memberi kita kedamaian, karena kita tak lagi mengharapkan dunia untuk sempurna sebelum kita bisa merasa tenang pada akhirnya. Bersikap bijak terhadap ketidaksempurnaan orang lain adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan ketidaksempurnaan dalam diri sendiri. Kita tidak lagi merasa harus membuktikan bahwa kita lebih benar. Kita tidak lagi sibuk memperbesar kekurangan orang demi menyembunyikan kekosongan dalam batin kita. Kita hanya ingin memahami, memberi ruang, dan berjalan bersama dalam ketidaksempurnaan yang manusiawi. Karena sesungguhnya, dunia tidak butuh lebih banyak penghakiman. Ia butuh lebih banyak kebijaksanaan yang lahir dari hati yang belajar mengerti. Setiap sikap yang kita pilih dalam menghadapi dunia adalah cerminan dari kedalaman batin kita sendiri. Dan di tengah hiruk-pikuk zaman yang menuntut reaksi cepat, suara lantang, dan pencitraan tanpa henti, bersikap tenang, bijak, dan tidak reaktif justru menjadi bentuk keanggunan batin yang paling langka. Menghargai orang lain tanpa perlu direndahkan, bertindak benar tanpa haus pengakuan, mendengarkan dengan sungguh, tanpa perlu selalu tampil di depan. Semua ini bukan sekadar etika sosial, tapi latihan batin, jalan panjang menuju karakter yang utuh dan dihormati. Bukan karena citra, tapi karena nilai. Dan jika hari ini Anda merasa ingin memperbaiki cara bersikap, memperkuat prinsip, atau sekadar belajar menjadi lebih manusiawi dalam dunia yang semakin kaku, maka Anda sedang berada di tempat yang tepat, di Senandika Filsafat. Kami percaya bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari volume suara, tapi dari kedalaman makna, dari keheningan yang penuh kesadaran. Dari pilihan sikap yang dipikirkan, bukan dipaksakan. Silakan berlangganan, nyalakan notifikasi, dan ikuti setiap episode perenungan kami. Karena mungkin yang kita butuhkan bukan lebih banyak motivasi yang membakar, tetapi lebih banyak pemahaman yang menenangkan. Mari tumbuh bersama, pelan, sadar, dan tetap setia pada nilai. Senandika Filsafat, suara tenang dari dunia yang gaduh.